Once again, good morning church. Selamat pagi kids. You can go to your classroom. Good morning. Morning. What a great day. Amen. Hari yang Tuhan beri, di mana kita masih bisa berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. God is good all the time. And all the time God is good. Haleluya. Haleluya. Iya. Thank you Present Worship Team yang sudah melayani kita semua ya. Kita bisa sama-sama menyanyi, ada di dalam hadirat Tuhan karena kita diciptakan untuk hidup di dalam hadiratnya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, saudara, mari kita akan segera mulai pemberitaan firman Tuhan. Kita tahu bahwa dalam bulan Juni ini kita sedang belajar sama-sama ya untuk memelihara kesatuan di dalam roh. Bukan hal yang mudah. Memelihara kesatuan itu bukan hal yang mudah, lebih gampang itu untuk memecah daripada memelihara kesatuan ya. Nah, saudara, seperti kita tahu bahwa dalam firman Tuhan dicatat bahwa di dunia ini ada dua macam pintu dan jalan ya. Dikatakan ada pintu yang lebar dan jalannya itu luas. Dan banyak orang melewatinya, tetapi saudara perlu tahu bahwa jalan itu kemudian menuju kepada kebinasaan. Saudara ingat ya ayatnya di dalam Matius 7. Ada pintu yang kedua adalah pintu yang sesak, yang sempit dan jalannya juga sempit. Ya. Dan melalui pintu dan jalan itu menuju kepada kehidupan. Dan dikatakan yang sangat menyedihkan, dikatakan sedikit orang yang mendapatkannya. Mendapatkan kehidupan itu. Mengapa saudara banyak orang memilih pintu yang lebar dan jalan yang luas itu? Dan mengapa sedikit orang yang lewat pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu? Ya, tentu saja siapa yang kepengen memilih pintu yang sesak saudara? Ya tentu saja kita kepengen kalau bisa tuh jalannya lenggang ya. Gak usah desek-desekan apalagi COVID seperti ini. Ya kalau bisa satu gate buat kita sendiri gitu. Ya, karena jalan yang lebar, pintu yang lebar dan jalan yang luas itu mudah, lebih gampang bagi setiap kita. Kita bisa bawa bagasi apa aja. Mau tas belanjaan berapa banyak, kita tentu saja kepengen masuk kepada pintu yang lebar. Karena mudah, nggak repot, nggak susah. Tetapi pintu yang sesak itu kita nggak bisa terlalu bawa banyak bagasi, baggage in our lives. Kita harus letakkan, kita harus tinggalkan bagasi hidup kita itu untuk lewat jalan yang sempit itu. Ya. Dan bulan ini kita belajar untuk memilih. Pintu yang mana yang akan kita pilih? Apakah pintu yang lebar itu yang menurut banyak orang lebih mudah, lebih gampang, ya. Aku mau bawa apa aja terserah aku mau bawa kepahitan, aku mau bawa omelan, aku mau bawa segala baggage, sesuka hatiku aku mau bawa apa. Atau kita memilih pintu yang sempit, ya yang sesak. Dan kita mau berkata, sesukamu Tuhan, apa yang engkau mau di dalam hidupku. Dan kita masuk lewat jalan itu, walaupun tidak mudah, tetapi firman Tuhan berjanji setiap kita mendapatkan kehidupan. Kehidupan itu bukan bicara sekedar bernafas atau makan kenyang. Ya, kehidupan itu berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita di dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak, sekali lagi saya mau katakan, berapa banyak orang punya segalanya. Tetapi sepertinya mereka tidak punya hidup. Makanya mereka ingin menghabisi hidup mereka. Buat apa hidup seperti ini? Betul enggak? Ya saudara. Itulah hidup yang Tuhan tawarkan hari-hari ini kepada setiap kita. Nah, minggu lalu kita bicara tentang kerendah hatian, ya masih ingat saudara? Kita bicara tentang kelemah lembutan. Sekali lagi saya mau review, saya mau ingatkan bahwa sifat kita alami sejak kita lahir itu adalah sifat kesombongan dan kekerasan. Itu sifat kita. Ya, saudara tidak perlu belajar di universitas tertinggi, saudara sudah dapat gelar orang sombong. Betul, saudara dan saya. Yang perlu kita belajar adalah apa? Kerendah hatian dan kelemah lembutan. Ini adalah sifat dari Roh Kudus
yang dia sudah taruh di dalam hidup kita, tapi kita perlu kembangkan di dalam hidup ini. Kita harus kalahkan kesombongan, kita harus kalahkan kekerasan hati, dan kita mau pelihara dan kita kembangkan sifat yang dari Roh Kudus. Harus dengan sengaja kita belajar, kita praktekkan di dalam hidup ini. Ya, tentu saja. Karena ini sifat dari Roh Kudus, makanya kita tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Amin. Kita harus pakai kekuatan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai kesabaran. Sabar. Kesabaran dan apa? Kalau di dalam Alkitab dikatakan saling membantu, tapi kita akan belajar apa sebenarnya arti dari saling membantu. Mari kita baca sama-sama dari Efesus 4, masih dalam kitab Efesus ayat yang kedua. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, kita udah belajar minggu lalu, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, karena keterbatasan kata tidak bisa 100% menjelaskan dari bahasa aslinya ya saudara ya. Apa maksudnya? Karena kita punya bahasa itu seringkali terbatas. Oleh karena itu saya berusaha menjelaskan dengan mudah supaya kita bisa mengerti. Kita akan ambil reference dari bahasa Inggris mungkin lebih mudah dimengerti ya. Kalau dari NIV dikatakan begini. Be patient, bearing one another in love. Sabarlah, tanggunglah satu sama lain di dalam kasih. Dalam slide berikutnya ada di situ. Ya, atau dalam ANP dikatakan with patience, bearing with one another in love. Kalau dalam New King James Version dikatakan with long suffering. Saudara tahu ya, kalau long suffering saya sering kali ajarkan long suffering. Itu yang saudara akan alami di dalam hidup saya juga. Long suffering, with long suffering, bearing one another in love. Dalam bahasa Indonesia dipisah, sabar dan saling membantu dikatakan ya. Itu dipisah. Tetapi sebetulnya mereka adalah satu kesatuan. Dengan sabar, kita harus menanggung satu sama lain di dalam kasih. Yang ditanggung apa? Utang. Wah asik, utangnya dikumpul. Kita bagi sama-sama, yang tidak punya hutang jadi punya hutang, yang punya hutang jadi ringan hutangnya. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang harus kita tanggung adalah menanggung kesalahan orang lain. Menanggung kelemahan orang lain. Menanggung kebodohan orang lain. Artinya kebodohan itu apa? Kebebalan orang lain. Udah dikasih tahu bertahun-tahun gak berubah-berubah. Ring a bell? Kira-kira familiar dengan keadaan seperti ini. Udah dikhotbahin, udah datang ke gereja, udah dikasih tahu, sudah kepentok sana sini. Masih aja gak berubah-berubah. Itulah yang namanya kita dengan sabar menanggung kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, dan kebebalan atau kebodohan orang lain. Ngomongnya gampang saudara, betul? Prakteknya justru Tuhan mau kita melakukan apa yang sudah Dia pernah lakukan di dalam hidup kita. Ya, mari kita melihat konsep menanggung ini. Kalau sabar kita sudah mengerti ya kira-kira, tetapi sabar itu ada di dalam menanggung. Karena tanpa long suffering kita nggak bisa menanggung. Di dalam kasih, tanpa kasih kita nggak akan bisa menanggung satu sama lain. Ya, nah kita mau lihat bagaimana Allah memberi teladan kepada kita melalui firman Tuhan. Tentu saja tolak ukur kita harus selalu firman Tuhan, amin. Ya, tolak ukur kita selalu adalah firman Tuhan. Kita baca di dalam Roma 3 ayat 23 dan ayat 25, referensi lain supaya lebih jelas. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Artinya melalui kematian Yesus terbuka jalan supaya kita dan Allah diperdamaikan.
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya atau dalam bahasa Inggris kebenarannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ada satu masa di mana Allah itu melalui ayat ini ya saudara kita belajar. Sepertinya Allah itu tidak berbuat apa-apa melihat dosa manusia. Dari dulu sampai sekarang. Kita melihat sepertinya orang yang jahat kok ya tetap jahat, gak apa-apa diberkati. Benar? Saudara pernah punya pertanyaan seperti itu? Yang jahat tetap jahat, yang baik tetap baik, tapi kok kayaknya yang baik ini menderita banget ya, sengsara banget, tapi yang jahat kok kayaknya hidupnya enak-enak. Nah ayat ini berkata demikian, di dalam kesabarannya Allah itu menanggung. Artinya dia kontrol dirinya untuk tidak melakukan sesuatu. Ya. Dan dia sepertinya dikatakan di ayat itu membiarkan dosa itu terjadi di dalam manusia. Tapi ingat saudara, dosa ya saudara walaupun sepertinya tidak ada hukuman langsung, tetapi tidak berarti akibat dosa itu hilang. Ya, maut itu tidak terjadi. Nah, mengapa sepertinya Tuhan itu membiarkan? Seakan-akan dia membiarkan selain daripada dia sabar. Ya, yang pertama kita akan belajar bahwa mengapa Allah bertindak seperti itu? Karena dia ingin menunjukkan kepada kita supaya kita itu sadar dan supaya manusia itu belajar bahwa dosa itu merusak. Coba saudara bayangkan hari-hari ini ya saudara. Apa yang terjadi dengan pandemik itu akibat dosa. Ada orang yang punya hati atau pikiran jahat kemudian melakukan sesuatu percobaan mungkin yang kita dengar ya di berita di China sana. Melakukan sesuatu yang merugikan sebegitu banyak orang di muka bumi. Ya, supaya kita tahu, wih luar biasa ya dosa ini begitu menghancurkan. Itu seringkali Allah biarkan. Seperti contohnya kita dengan anak-anak kita. Anak-anak nggak bisa diomongin, nggak bisa dikasih tahu. Betul? Kemudian ya udahlah terserah kamu. Let's see nanti kalau udah kepentok baru sadar. Betul? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa ada jalan keselamatan. Ada jalan keluar dari dosa. Dan yang ketiga ada kesempatan untuk manusia berbalik dan bertobat. Bayangkan kalau begitu dosa langsung dihancurkan, begitu dosa langsung dihukum. Enggak ada kesempatan untuk kita mengenal Allah dan bertobat. Betul saudara? Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah menanggung sekian lamanya. Seakan-akan dia tidak berbuat sesuatu. Tapi dia mau kita belajar. Akibat dosa itu sangat luar biasa. Saudara dalam Alkitab kita banyak akan belajar ya pagi hari ini. Bagaimana Allah sikap hati atau hati Allah, pikiran Allah terhadap kita manusia yang berdosa. Kalau kita dengar atau kita ingat Nabi yang namanya Yunus. Saudara tahu Yunus? Ya, Yunus itu orang biasa. Bukan orang hebat menurut saya. Dia itu punya sedikit temperamen, ya, emosional. Kita tahu setelah ditulis ceritanya. Dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota namanya Niniwe. Karena kota itu begitu berdosa, begitu parah dosanya. Dan Tuhan mau Yunus pergi dan memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan supaya kota itu bertobat. Tapi si Yunus ini gak mau. Ntar kalau aku pergi ke sana mereka pasti akan bertobat. Enak aja, mestinya mereka tuh dihukum, gak pantas untuk bertobat diselamatkan. Itu sikap hati Yunus. Dia lari, ya. Saudara ingat ceritanya dia lari bukannya ke Niniwe tapi ke Tarsus. Akhirnya dimakan ikan besar, masuk ya itu cerita Sunday School. Masuk ke perut ikan 3 hari, terus Tuhan berbicara dengan dia dan akhirnya dia bertobat. Oke Tuhan, aku mau saat ini pergi ke Niniwe. Dimuntahkan oleh ikan itu di Niniwe dan dia berkhotbah kepada kota itu. Dan kota itu diselamatkan, tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yunus?
Dia happy setelah bertobat 3 hari dalam perut ikan, melihat orang diselamatkan, dia happy? No. Dia marah sama Tuhan, dia kesel, Yunus ngambek. Dia katakan, cabut saja nyawaku. Wih, luar biasa ya saudara. Lalu Allah bertanya kepada dia, layakkah engkau marah? Lalu Yunus sebel, dia keluar dari kota, dia duduk di luar kota dengan sebelnya. Terus Allah itu baik loh saudara, enggak langsung dihukum loh Yunus. Kalau saudara dan saya mungkin ya udah sana tendang masuk perut ikan lagi kali ya. Tetapi Allah itu kita sama-sama akan lihat betapa Allah itu sungguh luar biasa. Lalu Allah itu menumbuhkan tanpa bantuan Yunus, Allah menumbuhkan sebuah pohon jarak yang tingginya di atas kepala Yunus untuk supaya melindungi Yunus dari panas matahari. Wah, senang dong dia. Ya, sejuk. Kemudian dia tidur. Besok paginya ternyata ada ulat makan itu pohon dan pohon itu menjadi layu. Matahari kena kepalanya Yunus, mungkin kepalanya nggak ada rambut atau bagaimana kita nggak tahu. Dia marah lagi, dia sebel sama Tuhan. Kenapa engkau lakukan itu? Cabut saja nyawaku, sekali lagi dia ngomong seperti itu saudara. Terus Tuhan tanya lagi, layakkah engkau marah? Pantas enggak engkau marah? Pantas, aku pantas marah sampai mati. Saudara baca itu nanti di Yunus ya saudara ya. Yunus 4, aku pantas marah sampai mati, dia bilang. Terus Allah berkata seperti ini, kita baca sama-sama. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Artinya apa? Mereka enggak tahu yang mana yang dosa, yang mana yang enggak dosa. Mereka udah lahir, udah taunya cuman itu aja. Mencuri itu bukan dosa, tetapi mempertahankan hidup. Membunuh itu bukan dosa, tapi mempertahankan hidup. Mungkin seperti itu saudara ya. Mereka enggak tahu bedanya apa. Dan Allah penuh kasih. Dia sabar menanggung. Dan dia utus Yunus. Nah, Yunusnya enggak sabar menanggung. Maunya cepat mati aja. Maunya orang lain itu dibinasakan kalau bisa. Ya buat apa pakai aku untuk menyelamatkan orang lain? Itu Yunus. Mari sama-sama kita belajar sikap hati Allah ya Bapak Ibu Saudara sekalian melalui hal ini. Dia katakan di dalam ayat itu, bagaimana aku tidak sayang kepada ciptaanku. Biarlah itu menjadi sikap hati kita. Bagaimana aku tidak sayang kepada saudara-saudara seimanku. Yang sama-sama ditebus oleh darah Yesus. Bukan aku aja yang ditebus oleh darah Yesus. Tetapi orang di sampingku, suamiku, istriku, anak-anakku, saudara seimanku. Kita semua ditebus oleh darah Yesus. Contoh yang lain Bapak Ibu. Saudara tahu bangsa Israel itu bangsa pilihan ya. Saudara. Dan kita baca dari seluruh ayat firman Tuhan. Bahwa mereka itu hidupnya jatuh dan bangun dalam dosa. Betul? Mereka jatuh dalam dosa, ditindas, berseru kepada Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Sudah ditolong bersuka cita, berdosa lagi, menyembah berhala lagi, berseru kepada Tuhan, ditolong, senang. Habis itu berdosa lagi. Dan dosa ini sudah terjadi sejak kejatuhan Adam sampai hari ini. Kalau dihitung, kalau saudara cari di Google saudara ya, dari kejatuhan Adam sampai hari ini sudah sekitar berapa tahun? 6.000 tahun loh saudara. Manusia itu kita atau bangsa Israel jatuh bangun di dalam dosa. Menurut saudara, apakah kita perlu pengampunan Tuhan senantiasa? Saudara ingin selalu diampuni dan diterima, amin? Itulah Allah kita. Yang senantiasa mau menanggung, sabar. Makanya dikatakan long suffering. 6.000 tahun loh saudara. Apa itu gak kurang long, gak kurang panjang.
Panjang sekali kesabaran Allah. Sebuah cerita yang lain, wanita yang ditemukan berzina. Ya, suatu hari tertangkap seorang wanita yang ditemukan berzina dan dibawa kepada Yesus oleh ahli-ahli agama. Untuk apa? Untuk mencobai Yesus. Ini orang beragama loh saudara. Mencoba Yesus, kepengen mencari salahnya Yesus. Ya, mereka tahu bahwa menurut hukum Taurat, wanita seperti ini harus dilempar batu sampai mati karena berzina. Ya. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang itu, siapa yang tidak pernah berdosa, lempari dia, wanita ini pertama kali, silakan. Udah pegang batu saudara, mau lemparin. Begitu Yesus ngomong, yes lemparin, mati dah nih wanita. Tapi Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ini orang-orang garu-garu kepala saya pikir. Tidak pernah berbuat dosa. Saya juga berbuat dosa. Bedanya wanita ini ketahuan. Kalau saudara nggak ketahuan, betul nggak? Nggak pernah cerita. Lah ini sialnya si wanita ini ketahuan aja. Berapa banyak dosa yang saudara simpan yang kita bahkan tidak sadar kita lakukan. Betul? Ya. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya bertobatlah. Bertobat. Aku tidak menghukum engkau. But please bertobat. Saudara, indah ya. Kalau saya lihat cerita-cerita ini, kita melihat hati Allah. Yang dengan sabar selalu menanggung. Dia punya hati yang lemah lembut. Dia punya kuasa untuk menghukum, menghakimi. Dia punya kuasa untuk cut kita punya hidup, cut kita punya berkat, betul? Cut kita punya kerjaan, dia bisa. Dia mampu. Itu semua berasal daripada Allah. Tetapi dia dengan long suffering, dia menanggung semua kesalahan kita. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Berapa banyak kesalahan dan dosa yang kita masih lakukan sampai hari ini. Dan kita berharap, Tuhan ampuni, aku sudah marah sama anakku. Tuhan ampuni, aku benci dengan tetanggaku. Aku benci dengan bosku. Tuhan katakan, kalau kamu ampuni dia, aku ampuni kamu. Ya. Kalau kita mau hitung saudara, minimal 1 kali dalam sehari kita berdosa. Minimal loh ya. 1 kali aja, kita mau hitung-hitungan matematika pagi hari ini. 1 kali dalam sehari kita berdosa. Hidup kita berapa lama? Yang paling tua mungkin di tempat ini Tante Jasmine ya. 80 ya. Katakanlah Tante Jasmine ini luar biasa baiknya. Selama 80 tahun dia sehari saja dia berdosa. Berarti dosanya dalam 365 hari kali 80 tahun, saya udah hitung berapa? 29.200 kali berdosanya. Itu 1 hari sekali saudara ya. Ya, kalau 1 hari 1 kali itu kita hitung dalam dolar, $1 aja. Tante Jasmine harus bayar hutang dosa $29.200. Tidak boleh dicicil tante. Harus lunas dibayar. Ya, itu utangnya kalau 1 kali. Kalau 1 hari kita berdosa pasti lebih dari 1 kali, betul? 10, benar saya udah catat juga di sini 10 tante. Oh, oke, supaya genep ya. 10 kali katakanlah apa aja? Ngomel. Ya, habis itu apa lagi? Protes. Habis itu keluar rumah marah. Habis itu di jalan punya pikiran kotor. Kemudian di kerjaan punya pikiran licik, jahat, curi, bohong. Katakanlah 10 kali. Coba dikali berapa hutang dosa kita di dalam 80 tahun.
292.000. $192,000. Tante bisa bayar, Tante? Nggak bisa, nggak ada duitnya. Itu 10 kali. Dan saudara dan saya berharap dosa itu dihapus. Dimengerti dengan sabar, kalau bisa saya cicil ya dosanya. Sabar dong please dengan aku, bear with me. Ngerti keadaanku. Dan itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Bagaimana dengan kita, dengan terhadap saudara-saudara seiman, terhadap suami atau istri yang penuh dengan kekurangan. Istri mungkin terlalu bawel, suami mungkin terlalu pendiam, gak bisa ngapa-ngapain. Diem aja kalau ada apa-apa. Istri kalau ada apa-apa jadinya harus lebih bawel. Bisa enggak kita mengampuni? Bisa enggak kita dengan sabar menanggung satu sama lain? Seperti seorang orang tua yang senantiasa menanggung anak-anak. Saya suka bilang sama opa oma, gak pernah selesai ya om tante tugasnya sebagai orang tua. Sepertinya udah kelar, anak-anak sudah keluar dari rumah, mereka sudah punya kerjaan sendiri, uang sendiri, sudah bisa menikah, bahkan membiayai rumah tangga sendiri. Tetapi toh anak-anaknya mereka opa oma yang mesti tanggung. Dan opa oma ini dengan sabar menanggung, selalu menanggung. Walaupun mungkin skalanya tidak seperti dulu waktu menjadi orang tua. Sekarang sudah opa oma, mungkin keadaan tubuh sudah tidak memungkinkan seperti dahulu. Tetapi sebisanya mereka mau menanggung. Bahkan cucu sakit pun kalau bisa oma aja yang sakit. Kalau bisa opa aja yang sakit. Itu seperti itu loh kasih Bapa di dalam hidup kita. Dan orang tua tidak pernah komplain kalau harus kerja mati-matian demi anak ini berhasil. Betul parents? Menanggung dengan sabar. Dan di sekeliling kita ada orang-orang yang terus memilih untuk menjadi kanak-kanak. Tidak mau jadi dewasa. Ya, secara usia rohani sudah dewasa, sudah besar karena sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Tetapi usia kedewasaan masih kerdil. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita menuduh, merendahkan? Apakah kita menjauhi mereka? Aku tidak mau punya urusan lagi dengan kamu. Di sekeliling kita masih banyak orang yang imannya masih lemah. Yang masih kerdil dalam iman. Tetapi mereka yang masih lemah itu merasa udah besar, imannya udah luar biasa sehingga mereka suka menghakimi orang lain. Mereka melihat selumbar di mata orang, tetapi balok segede bagong di depan mata mereka, mereka nggak lihat. Bagaimana reaksi kita? Apakah kita rela menanggung mereka? Artinya apa? Kita tetap mengasihi mereka. Kan dikatakan dengan sabar menanggung satu sama lain di dalam kasih. Kasih itu apa Bapak Ibu? Kasih itu terus memberi. Memberi perhatian, kalau mereka sakit mungkin saudara kirim sesuatu, saudara telepon, WhatsApp, saudara tetap doakan. Walaupun secara daging, aduh gue tuh sama nih orang kayaknya gak level deh. Ngomongnya dia ke sana, saya ke sini. But firman Tuhan katakan, mau gak kita tetap menanggung satu sama lain di dalam kasih. Nanti kita datang kembali ke surga, Tuhan tidak cari berapa banyak harta kita, berapa besar pelayanan kita, berapa hebat pelayanan kita. No, saya percaya buah roh ini yang Tuhan ingin lihat. Sudah berapa matang buah yang aku percayakan di dalam hidupmu. Ya, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita sekali lagi pikirkan. Bagaimana sikap kita. Setiap hari saudara diperhadapkan dan saya diperhadapkan dengan suami dan istri. Betul? Dengan anak, dengan tetangga dan sebagainya. Di perjalanan ada mobil yang nyalip saudara. Apakah kita dengan sabar mau menanggung
Ini saya nggak bicara kita harus langsung sempurna loh Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengambil komitmen setiap waktu untuk belajar. Kesabaran untuk menanggung satu sama lain. Ya. Lah kalau begitu ya berarti kita nggak perlu negur ya. Nggak perlu kasih nasihat ya biarin aja. Kan katanya suruh nanggung dengan sabar. No saudara. Teguran dan nasihat itu harus. Seperti kalau kita punya anak, kita tegur mereka, kita kasih nasihat kepada mereka. Betul saudara? Ya. Tetapi harus dilakukan dengan sabar, dengan kerendah hatian, dengan kelembutan, dan di dalam kasih. Banyak orang yang saya lihat seperti ini. Kalau mereka negur, itu dengan sombong. Dengan sombong artinya seperti apa? Kamu mesti berubah. Kalau enggak kamu berubah, gue bete. Benar? Enggak sabar. Negurnya dengan kata-kata yang menjatuhkan dan menyakitkan. Loh negurnya tetap negur. Tetapi bukan untuk membangun, tetapi menjatuhkan. Itu enggak benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mesti belajar di dalam kerendahan hatian. Bukan supaya maunya kita itu didengar. Bukan supaya orang itu berubah karena kita. Kalau itu yang terjadi berarti kita ini sedang melakukan teguran atau memberi nasihat karena kesombongan kita. Ya. Lah kapan berubahnya ya kalau nggak begituin? Ini anak gak berubah-berubah kalau gak dikerasin, gak diteriakin. Ya kadang-kadang saya tahu saudara, saya juga parents kadang-kadang perlu diteriakin supaya kasih shock terapi. Tapi mau teriak-teriak berapa lama? Sama saudara seiman juga begitu, kita mau kerasin tuh berapa lama? Makanya dikatakan dengan sabar, long suffering. Saya bicara begini bukan berarti saya sudah sempurna melakukan semua ini. Saya pun terus belajar, mengingatkan diri sendiri. Apalagi pada waktu mempersiapkan khotbah ini kesempatan yang baik sekali untuk saya belajar. Memperdalam kebenaran firman Tuhan. Pada waktu saya masukkan semua ayat-ayat ini, saya belajar. Wow, Tuhan itu luar biasa ya. Dia begitu sabar dalam hidup saya, tanggung semua kesalahan. Kelemahanku dia tanggung. Dia beri waktu supaya aku belajar, aku mengerti, aku sadar dan berbalik. Kembali kepada kasih Allah. Saya percaya one day anak-anak kita setelah besar, mereka akan melihat ke belakang. Dan mereka akan berkata, oh maksudnya itu begitu ya. Aku dimarahin, dikasih teguran, dibentak mungkin, dikasih restriction. Oh maksudnya begitu, sekarang aku baru ngerti. Sekarang aku baru ngerti. Oleh karena itu saya belajar. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga belajar. Ada masa di mana seakan-akan kita pun perlu menanggung mereka. Dalam tanda kutip, membiarkan orang-orang seperti itu, kita tegur tetap, kita beri nasihat tetap. Tapi kita mesti beri ruang dan waktu untuk Tuhan pun bekerja. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua, siapapun kita harus biarkan Tuhan pun bekerja. Amin. Supaya apa? Supaya kita tetap ada kerendah hatian, kita tetap dengan lemah lembut sabar di dalam kasih. Saudara ingat bahwa kita dalam Alkitab, kita itu orang-orang yang diselamatkan itu diandaikan seperti satu tubuh. Ya, tubuh Kristus. Kita ada dalam satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, seluruh tubuh merasa gak enak badan. Betul, hari-hari ini kan banyak orang yang gak enak badan. Ya saudara, kalau pusing aja, kalau kepalanya pusing dia butuh tangan dan kaki untuk pergi jalan ambil obat.
Betul saudara? Ya, begitu juga dengan kita sebagai tubuh Kristus. Satu kali mungkin satu bagian sini yang sakit, sembuh, bagian sana yang sakit, kemudian sembuh, bagian sini yang sakit, kemudian sembuh. Dan kita semua merasakan gak enaknya. Dan tetap kita harus punya keputusan untuk saling menanggung satu sama lain. Karena gak ada orang sempurna. Kalau sempurna itu nanti di surga. Ya, kita tidak akan sempurna, kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Ya, Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh apa? Yang keras sama-sama? Lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Bagaimana kita menanggung satu sama lain? Dikatakan dalam Kolose 3 dengan pengampunan. Pengampunan itu keputusan setiap hari. Hari ini mungkin kita berkata, ya sudahlah Tuhan, aku mau ampuni. Tetapi seminggu kemudian saudara teringat kembali, kayaknya masih kesel. Karena perkataan saudara seiman atau perbuatan saudara seiman. Itu keputusan harus diambil ulang. Saya sudah mengampuni. Saya sudah lepaskan pengampunan. Tuhan yang akan bekerja di dalam hidup orang itu. Pembalasan itu bukan bagian saya. Pembalasan itu bagiannya Tuhan. Dia yang akan membuat orang itu mengerti. Bukan tugas saya. Tugasku mengampuni. Oleh karena itu, jika kasihmu besar, tidak ada kesalahan yang terlalu besar. Jika kasihmu besar sebesar samudra, lautan, tidak ada kesalahan yang terlalu besar. Ya saudara, tugas kita bukan menghitung salahnya orang. Tugas kita adalah memperbesar apa? Kasih kita, memperbesar hati kita. Kalau hatinya besar, orang lain punya kesalahan, kelemahan, kebodohan orang lain itu ada tempat. Tapi kalau hati kita sempit, kecil, 2 kesalahan orang aja membuat kita sudah retak. Breakable ya, minggu lalu kita belajar. Breakable. Oleh karena itu tugas saudara dan saya adalah belajar memperluas kasih. Terus memperluas kasih dan pengampunan, bukan menghitung kesalahan orang lain. Oleh karena itu seperti yang saya katakan di awal, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Mustahil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus bergantung, kita harus dipimpin, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau tidak, maka kita sedang dipimpin oleh daging. Ya, nggak ada lain di dalam dunia ini. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, tidak dikuasai oleh Roh, berarti kita sedang dipimpin dan dikuasai oleh apa? Daging. Itu aja. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh atau dikuasai oleh Roh, berarti kita sedang ada di sana. Kalau kita tidak mengasihi Allah, berarti kita sedang mengasihi dunia. Itu aja. Pilihlah, kata Yosua ya. Kamu mau berkat atau kutuk? Gak ada yang tengah-tengah. Kamu harus memilih. Ya. Bagaimana cara kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh? Ya udah gampang saudara. Tinggal di dalam firman. Karena firman Tuhan katakan kamu dimurnikan. Karena kamu mengenal firman Tuhan. Ya. Tinggal di dalam firman dan izinkan firman itu tinggal di dalam saudara.
Artinya apa? Masukkan dirimu di dalam firman. Baca firman, ngerti nggak ngerti, baca firman. Satu kali tanpa saudara sadari, itu yang terjadi dalam hidup saya. Selama beberapa tahun, dulu saya orangnya suka tersinggung Bapak Ibu Saudara. Karena saya itu kan orangnya perfeksionis ya. Perfeksionis itu di satu sisi baik, tapi banyak gak baiknya. Karena perfeksionis itu mengharapkan segala sesuatu itu saya bisa kontrol. Perfect, harus semuanya perfect. Oleh karena itu kalau enggak perfect saya jadi kecewa, saya menjadi tersinggung. Dan kalau orang perfeksionis tersinggung itu bisa berhari-hari. Kemudian melankolis. Tetapi saya enggak tahu kapan bisa ada perubahan. Saya bisa dengan sabar menanggung kesalahan orang lain. I don't know when. Itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah tinggal di dalam firman. Bagaimana, Yap kamu kok bisa sabar? Enggak tahu. Saya mungkin tipe orang kalau sabar orang lihat mungkin sabar itu enggak marah-marah, enggak. Tapi di dalam hati who knows, betul ya? Mendem. Tetapi sekarang saya enggak ngerti kalau saudara tanya apa rahasianya bisa menanggung kesalahan orang lain. I don't know. Itu secara berkala Tuhan ingatkan. Tuhan jamah. Melalui firman Tuhan yang saya baca itu seperti dimurnikan, ya, difilter segala sesuatu itu difilter. Pada waktu mau lakukan sesuatu sepertinya ada filter di dalam. Ya saudara tahu kalau filter ya, kalau ada yang kotor, kemudian difilter, kotorannya tertinggal di filter itu dan yang keluar yang bersih. Kalau ditanya bagaimana prosesnya, Yap, I don't know. What I do, seperti saya katakan tadi lah, memperbesar kasih. Caranya gimana? Udah, tinggal di dalam firman dan izinkan firman yang kontrol hidup saudara dan saya. Maka saudara akan berhasil. Dan saudara memiliki kehidupan seperti yang firman Tuhan janjikan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada lain. Tidak pakai motivational speaker, nggak perlu. Firman Tuhan katakan, pada waktu Roh Kudus ada di dalammu, maka akan keluar aliran-aliran air, apa? Hidup. Segar terus. Ngomong sama orang, orangnya juga bersuka cita. Ada damai sejahtera. Itu namanya aliran hidup yang memberi kehidupan bagi banyak orang. Ya, mungkin saudara tidak bisa beri uang kepada orang lain, tetapi dimanapun saudara berada, orang lain dikuatkan. Orang lain melihat Yesus, orang lain melihat kemenangan di dalam hidup saudara. Orang lain bisa melihat mujizat Tuhan di dalam hidup saudara. Enggak perlu kasih duit, tapi orang bisa rasakan ada kehidupan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, modalnya cuman firman Tuhan. Baca, makan terus firman Tuhan, ucap syukur, makan terus firman Tuhan. Dan firman itu akan bekerja tanpa saudara dan saya sadari seperti filter yang menyaring sehingga yang keluar dari dalam hidup kita adalah air kehidupan. Berapa banyak saudara percaya akan hal itu? Saya alami saudara, saya ingat benar. Saya tuh orangnya dulu waktu masih kecil keras. Kalau udah punya mau tidak bisa mudah-mudah diganggu gugat. Sampai satu kali papa saya bilang, udahlah Yapi itu kalau dia tidak dapat sendiri dari Tuhan, dia tidak akan berubah. Oleh karena itu yang mengubah apa? Bukan berarti saya tidak dengar kata-kata orang tua, yes kata-kata mereka bagus saudara. Tetapi saya semakin lebih mengerti kebenarannya setelah saya tinggal di dalam firman. Hidup saya diubahkan ketika saya tinggal dan izinkan firman itu mengubah kehidupan saya. Tidak ada formula yang cepat. Di dalam hidup kita mengikut Yesus tidak ada yang namanya siap saji atau instan.
Tuhan cara kerjanya tidak seperti itu. Begitu juga dengan suami dan istri kita, begitu juga dengan anak-anak kita. Tidak ada yang instan, we have to go through everything. Saya melihat bagaimana kedua orang tua saya harus menanggung pergumulan ketiga anak laki-lakinya. Mereka harus lewati sekolah ketiga kami. Pergumulan di dalam studi anak-anaknya. Pergumulan pada waktu mereka akan menikah. Semua mereka harus lewati. Apakah mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan, mengasihi Tuhan? Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah, there is nothing instant in this life. Why? Karena Tuhan ingin ajar kita dalam perjalanan itu untuk mengenal Dia. Oleh karena itu mari kita mengenal hati Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Supaya apa? Supaya kita pelihara kesatuan, kasih satu sama lain. Untuk apa? Supaya nama Dia dipermuliakan sebagai Bapa kita. Mari saya undang para pemusik untuk naik ke depan. Kita mau serahkan, kita mau responi firman Tuhan yang sudah kita dengar selama 3 minggu ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau. Roh Kudus tidak bisa lakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara kalau tidak ada firman yang diinstal di dalam hidup kita. Dia menolong. Tetapi harus ada firman Tuhan yang ada melekat di dalam hidup kita. Kita mau katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Bagi saudara yang benar-benar rindu, firman Tuhan tidak pernah paksa. If you want to choose, mari kita pilih Roh Kudus untuk menolong setiap kita. Mari pejamkan mata sama-sama. Haleluya. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Satu kali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati
lambahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Bagi saudara yang rindu, untuk saya berdoa untuk saudara, taruh tangan kanan saudara di atas dada saudara. Sebagai satu komitmen kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku taruh hidupku di atas altar-Mu. Kiranya Roh Kudus mengerjakan apa yang Engkau mau. Ku berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang rindu untuk dipenuhi sekali lagi oleh Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan Engkau jamah setiap kami, Engkau penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah aliran air kehidupan mengalir, membersihkan kehidupan setiap kami. Aliran air kehidupan itu menjamah setiap orang yang kami temui. Dan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ganjelan di dalam hati, semua sakit hati, kekecewaan, semua rasa pahit tawar hati di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan, kami usir, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kami menjadi tempat Roh Kudus berdiam. Dan hidup kami dipenuhi dengan kepenuhan Allah sendiri. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Kami dipimpin, kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Engkau lihat hati-hati setiap kami Tuhan. Yang rindu untuk dipuaskan, yang rindu untuk dijamah. Engkau jamah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami undang Engkau sekali lagi. Lakukan jamahan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau belum berhenti dengan kami. Kami terus diperbaiki. Dan Engkau berjanji, Engkau menyertai kami senantiasa. Ada kekuatan di dalam Engkau. Ada kuasa, ada mujizat, ada pemulihan. Saat ini mungkin kami belum lihat. Tetapi kami percaya Engkau sedang merenda. Engkau sedang bekerja. Dan kami akan melihat kemenangan dan mujizat pemulihan terjadi di depan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.